Bahkan ada yang sampai berbuat tindak kriminal ya, merampok di tempat kerjanya, atau ada yang kemarin yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Bang Ergi. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang selalu mensupport channel ini. Dan tidak lupa saya doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin ya. Dan di sini saya ingin menjelaskan ya, ingin memberikan referensi kepada kalian semua. Apakah masih ingin menjadi budak pinjol ya? Apakah masih ingin menghabiskan barang-barang di rumah ya? Menjual peralatan di rumah, mungkin ya bahan-bahan untuk usaha ya, hanya untuk membayar pinjol yang nggak ada selesainya ya, malah masalahnya semakin banyak menurut saya. Hingga saat ini masih banyak juga dari teman-teman yang masuk saya itu banyak kejadiannya seperti itu. Bang, gimana bang, saya sudah menghabiskan puluhan juta tetapi pinjol juga nggak beres-beres. Saya sudah menjual barang-barang di rumah, peralatan untuk usaha juga sudah habis ya. Jadi nggak akan ada selesainya masalah pinjol ilegal ini. Di video sebelumnya ada saya bahas ya beberapa resiko yang akan terjadi ketika kita sudah membayar pinjol. Bisa teman-teman lihat ya yang di atas ini jika belum melihat videonya. Di sini kan udah jelas statement dari pemerintah ya oleh Kemenpolhukam yaitu Mahfud MD menjelaskan pinjol ilegal tidak usah dibayar. Jika disebar data silakan laporkan ya ke pihak yang berwajib ya. Bisa teman-teman lihat di layar. Himbauan atau ini statement resmi dari pemerintah yang dihadiri oleh OJK dan BI, hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini. Satu. Yang kedua, kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan. Nah, di sini kan udah jelas ya, statement resmi dari pemerintah. Nah, jadi menurut saya, kalau saya pribadi, saya tidak akan membayar lagi. Ya, karena ya, kita kan sudah tahu dampak ketika kita membayar kan nggak ada penyelesaiannya. Ya, jadi kalau saya tidak mau gara-gara saya diteror DC yang akan menghubungi data kontak ya, sehingga takut ya, karena takut dihubungi dalam kontak sehingga kita rela menghabiskan barang-barang di rumah ratusan juta hanya untuk ya mengembangkan pinjol ya, membantu perkembangan pinjol ketika kita terus membayar ya. Jadi pinjol ilegal ini memang sulit ya untuk benar-benar bersih di Indonesia ini. Menurut saya seperti itu karena servernya 70% itu ya banyak di luar negeri ya, sehingga susah untuk Kominfo untuk melacaknya, untuk memblokirnya ya. Dan yang 30% ya yang ada di Indonesia, hanya 30% menurut saya. Jadi banyak karyawannya itu yang berada di Indonesia. Oleh karena itu di sini saya ingin mengajak kalian semua yang saat ini masih dalam terjerat yang namanya pinjol ilegal ya, berpikir lagi lah jika ingin membayar ya. Daripada pinjamannya nggak selesai-selesai ya, lebih baik kita klarifikasi ke data kontak. Jangan karena hanya takut malu ya akan diteror ke data kontak, akan difitnah ya, hanya karena malu, gengsi mungkin ya, sehingga kita ya ingin menghabiskan barang-barang di rumah, menjual barang-barang di rumah untuk membayar pinjol tersebut, padahal nggak ada selesainya ya. Jadi sekarang ya harus kuatkan mental ya, hadapi masalah ini, dihadapi dengan kuat ya. Jangan ada gengsi atau apapun, biarlah ya kita harus mau nggak mau kita malu-malu sedikit ya, mungkin untuk klarifikasi ke data kontak, terserah buat alasan seperti apa, atau data disalahgunakan ya, atau dulu misalnya mungkin pernah ditawarin sebuah hadiah dan tiba-tiba kalian menginput data KTP dan foto megang KTP, tiba-tiba nggak tahu ujung-ujungnya data disalahgunakan. Terserah buat alasan apa untuk klarifikasi ke daftar kontak ya.
Setelah itu ganti nomor, udah selesai. Ya. Karena ya dampak dari pinjol ilegal ini ya sangat berbahaya sekali. Ya, bahkan ada yang sampai berbuat tindak kriminal ya, merampok di tempat kerjanya, atau ada yang kemarin yang tahun lalu ada menjamret gara-gara untuk melunasi pinjol ilegal ya. Penagihan ini banyak dilakukan anak di bawah umur. Mereka sengaja ya menakut-nakuti agar kita stres, panik, depresi ya, agar mereka bisa menguasai pikiran kalian sehingga kalian mencari segala cara untuk melunasi di pinjol tersebut ya. Jadi pinjol ilegal ini memang di dalamnya banyak penuh jebakan, penuh jeratan ya, yang awalnya mungkin biasanya 91 hari, setelah cair menjadi 7 hari ya. Dan setelah cair ke nomor rekening itu pinjamannya sudah dipotong 25% hingga 30%. Nah, jadi banyak penuh jebakan ya. Sedangkan kegiatan mereka saja sudah tidak mentaati aturan di negara Indonesia. Apa yang perlu ditakutkan oleh pinjol ilegal? Nah, jadi ini kembali lagi kepada kalian semua. Apakah masih mau membayar? Silahkan ya. Kalau saya pribadi, saya tidak akan membayar pinjol ilegal karena tidak ada juga jalan penyelesaiannya. Oleh karena itu ya seringkali saya jelaskan ya, masalahnya hanya tinggal ke daftar kontak orang-orang terdekat kita ya. Daftar kontak ada rekan-rekan kerja, kerabat maupun keluarga. Tinggal kita klarifikasi untuk memperbaiki semua ya. Masalah pinjol ya udah dilupakan ya, tapi sebelumnya ganti nomor handphone. Jadi ya seperti itu. Nanti ya paling lama 2 bulan ya. Dulu-dulu sih ada sampai 3 bulan, tapi yang saat ini paling lama itu 2 bulan ya, menghubungi daftar kontak menteror ya. Ketika mereka sudah mengetahui nomor kita sudah tidak aktif ya, dan daftar kontak juga tidak terlalu merespon atau memblokir, mereka akan hilang sendiri. Jadi memang perlu waktu, kesabaran ya. Jadi hadapi masalah ini dengan tenang tetapi tetap kuat ya, kuatkan mental ya. Jangan depresi berlebihan, jangan juga sendirian. Carilah informasi-informasi atau bergabung ke teman-teman yang juga mengalami masalah pinjaman online. Bisa bergabung di grup ya. Jika teman-teman yang ingin bergabung silakan, sudah saya sediakan linknya di bawah deskripsi. Teman-teman di situ saling memberikan informasi, saling menguatkan, saling keluarga intinya ya. Jadi ketika sudah kuat mental, sudah mengerti, maka ya tidak akan saat ini yang kalian rasakan ya. Jadi itu saja yang bisa saya informasikan ya. Saya tidak bisa memberikan banyak kepada kalian semua. Saya hanya memberikan referensi kepada teman-teman yang sudah ya. Semoga bermanfaat dan jadilah semua ini pelajaran baik saya maupun teman-teman semua. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada ketidakjelasan dalam pembahasan ini. Saya undur diri, Bang Ergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.